ujung timur Pulau Jawa, terhampar sebuah kerajaan megah bernama Klungkung. Dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, kerajaan ini dikenal makmur dan damai. Raja memiliki seorang putri cantik jelita bernama Surati. Keanggunan dan kelembutan hatinya termasyhur ke seluruh penjuru negeri. Parasnya laksana bulan purnama, dan tutur katanya selembut sutra. Ia bukan hanya cantik rupa, tapi juga berbudi pekerti luhur, membuat siapapun yang bertemu dengannya akan merasa terpikat. Sementara itu, di kerajaan lain, hiduplah seorang pangeran gagah perkasa bernama Raden Banterang. Ia putra mahkota yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan keberaniannya di medan perang. Raden Banterang juga memiliki hobi berburu di hutan. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Surati di tengah lebatnya hutan. Pandangan pertama itu menumbuhkan benih-benih cinta di hati keduanya. Raden Banterang terpesona oleh keanggunan Surati, dan Surati terkesan oleh kegagahan sang pangeran. Tak butuh waktu lama, Raden Banterang pun meminang Surati. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan pesta besar yang meriah, menyatukan dua insan dan dua kerajaan dalam ikatan suci. Awal kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang tiada tara. Setiap hari adalah lantunan syair cinta, setiap malam adalah pelukan hangat yang menenangkan. Raden Banterang memimpin kerajaannya dengan lebih bijaksana, didampingi oleh Surati, permaisuri yang dicintai rakyatnya. Mereka adalah pasangan sempurna, cerminan cinta sejati yang menjadi dambaan setiap orang. Cinta mereka laksana taman bunga yang sedang mekar-mekarnya, indah dan semerbak. Namun, kebahagiaan yang sempurna seringkali mengundang iri dengki. Di balik senyum manis dan tunduk hormat, Patih Logender, patih kepercayaan Raden Banterang, diam-diam menyimpan bara kedengkian dalam hatinya. Ia merasa tersisih dan iri dengan kebahagiaan sang pangeran. Logender berambisi merebut kekuasaan, dan ia melihat Surati sebagai penghalang utama. Ia pun mulai menyusun rencana licik untuk menghancurkan rumah tangga Raden Banterang. Dengan hati yang telah dibutakan oleh kebencian, Patih Logender mulai menyebarkan fitnah keji. Ia berbisik kepada Raden Banterang, menanamkan benih keraguan di hati sang pangeran. Logender mengarang cerita bahwa Surati, sang permaisuri yang tampak suci, sebenarnya telah berkhianat. Ia menuduh Surati masih menjalin hubungan rahasia dengan kakaknya sendiri, Rupaksa, yang notabene adalah musuh bebuyutan kerajaan. Fitnah itu dihembuskan perlahan namun pasti, seperti racun yang meresap tanpa terasa. Logender bahkan memanipulasi bukti-bukti palsu untuk meyakinkan Raden Banterang, membuatnya percaya pada kebohongan yang ia ciptakan. Api cemburu pun mulai membakar hati Raden Banterang. Cintanya yang begitu besar pada Surati kini bercampur dengan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Setiap kali ia menatap wajah istrinya, ia melihat bayangan pengkhianatan. Kepercayaan yang dulu kokoh kini retak, digerogoti oleh bisikan beracun Patih Logender. Raden Banterang terjebak dalam konflik batin yang menyiksa. Separuh hatinya masih mencintai Surati dengan segenap jiwa, namun separuh hatinya yang lain telah terbakar oleh amarah dan rasa dikhianati. Malam-malam yang dulu hangat kini terasa dingin. Percakapan yang dulu penuh tawa kini sunyi senyap. Surati merasakan perubahan sikap suaminya. Ia mencoba bertanya, namun hanya tatapan dingin dan tuduhan tak berdasar yang ia dapatkan. Hatinya hancur melihat cinta dalam mata suaminya perlahan sirna, digantikan oleh kobaran api amarah. Ia bersumpah atas nama langit dan bumi bahwa dirinya suci dan setia. Namun telinga Raden Banterang seolah telah tertutup rapat. Puncak dari amarah Raden Banterang datang pada suatu sore yang kelabu. Dengan hati yang remuk dan pikiran yang kalut, ia menarik tangan Surati dengan kasar. Ia menyeret istrinya menjauh dari istana, menuju tepi sebuah sungai yang berarus deras. Langit seolah ikut berduka. Awan gelap menggantung rendah, dan angin berhembus kencang, membawa suasana yang mencekam. Di tepi sungai itulah, Raden Banterang, dengan suara bergetar menahan amarah, menuntut pembuktian atas kesetiaan istrinya. Surati menatap wajah suaminya dengan mata berlinang air mata. Hatinya sakit, bukan karena tuduhan itu, tapi karena melihat orang yang paling ia cintai telah kehilangan kepercayaan padanya. Dengan suara yang lirih namun mantap, ia berkata, "Kakanda, jika memang Kakanda tidak lagi mempercayai kesetiaanku, biarlah sungai ini menjadi saksinya."
Jika air sungai ini berubah menjadi keruh dan berbau busuk setelah aku melompat, maka tuduhanmu benar, aku telah berkhianat. Namun, jika airnya tetap jernih dan menebarkan bau harum, ketahuilah bahwa istrimu ini suci dan tidak pernah mengkhianati cinta kita. Sebelum Raden Banterang sempat bereaksi, dengan keteguhan hati yang luar biasa, Surati melompatkan dirinya ke tengah arus sungai yang deras. Tubuhnya yang mungil seketika lenyap di telan air. Raden Banterang terpaku di tepi sungai. Matanya terbelalak tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hatinya menjerit antara penyesalan dan ketakutan. Dan kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Sesaat setelah tubuh Surati lenyap, air sungai yang tadinya biasa saja, tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Airnya berubah menjadi jernih sebening kristal, dan dari permukaan air, menguaplah aroma wangi yang semerbak, seharum bunga melati yang mekar di pagi hari. Aroma harum itu terbawa angin, menyebar ke seluruh penjuru, seolah alam semesta ikut bersaksi atas kesucian Surati. Raden Banterang terhuyung mundur, kakinya lemas, lututnya seakan tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk di tepi sungai, menatap air yang jernih dan harum itu dengan pandangan kosong. Kebenaran menghantamnya begitu keras, laksana petir di siang bolong. Ia sadar, ia telah termakan fitnah keji. Ia telah membunuh istrinya sendiri, wanita yang paling ia cintai, dengan tangannya sendiri. Penyesalan yang tak terhingga merobek-robek jiwanya. Ia meraung, memanggil-manggil nama Surati, namun yang menjawab hanyalah gemericik air dan aroma wangi yang menyayat hati. Dengan suara tercekat oleh tangis, ia berteriak, "Banyu, wangi, banyu wangi," yang berarti air harum. Ia mengutuk kebodohannya, meratapi kehilangan yang tak akan pernah bisa tergantikan. Sejak saat itu, untuk mengenang kesucian Surati dan sebagai pengingat akan penyesalan abadi Raden Banterang, daerah di sekitar sungai itu dinamakan Banyuwangi. Kisah cinta tragis ini menjadi legenda yang terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita tentang cinta sejati, fitnah keji, dan pembuktian suci yang melahirkan sebuah nama abadi, Banyuwangi, sang air harum. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.